Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar atau kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah halaman 152 sampai dengan halaman 154. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu luas daerah bangun datar. Pembahasan secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 152, kita mulai bahas pada bagian eksplorasi 5.2e. Ayo menemukan luas daerah trapesium. Kalian sudah bisa mencari luas jajar genjang. Sekarang perhatikan gambar bangun berikut, buatlah dengan menggunakan kertas lipat. Jadi pada video sebelumnya, kita membahas bagaimana cara mencari luas jajar genjang. Sekarang kita akan mencari bagaimana mencari luas daerah trapesium. Perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ini adalah gambar trapesium ABCD. Kemudian pada gambar sebelah kanan ini adalah bentuk jajar genjang. Apabila kita perhatikan pada bagian atas dari trapesium ini, apabila kita potong setengahnya, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan, maka bentuknya akan menjadi bentuk seperti jajar genjang pada gambar di sebelah kanan. Jadi secara umum bahwa luasnya itu akan sama. Pertanyaannya adalah bangun apakah itu? Berarti perhatikan pada bangun yang di atas ini. Ini adalah bangun trapesium. Mana sisi alasnya? Berarti sisi alasnya adalah sisi yang bawah. Sisi alasnya adalah panjang garis dari A ke B. Maka sisi alasnya adalah ruas garis AB. Berapa panjang alasnya? Maka kita hitung panjang alasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka panjang alas dari AB ini adalah 5 satuan. Kemudian manakah sisi atasnya? Berarti sisi atasnya adalah sisi yang mendatar pada bagian atas. Maka jawabannya adalah ruas garis DC. Ini adalah sisi DC. Ini adalah sisi bagian atasnya. Berapa panjangnya dari sisi atas ini atau sisi DC ini adalah 1, 2. Maka jawabannya adalah 2 satuan. Kemudian perhatikan gambar di sebelah kanan. Jadi ini adalah gambar yang berbentuk jajar genjang. Ini adalah bagian alasnya. Kemudian ini adalah bagian atas. Jadi bagian atas DC ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka bangun apakah yang terbentuk? Maka bangun yang terbentuk adalah bangun jajar genjang. Bandingkan dengan bentuk mula-mula, apakah ada bagian yang hilang? Maka jawabannya adalah tidak ada. Jadi dari bagian yang setengah di atas ini, apabila kita pindahkan ke sebelah kanan, itu tidak ada satupun bagian yang hilang. Apakah luasnya tetap? Karena tidak ada bagian yang hilang, maka luasnya pasti tetap. Maka jawabannya adalah iya. Alasnya tampak lebih panjang. Jadi apabila kita lihat, alasnya adalah lebih panjang. Apabila kita bandingkan yang sebelah kanan bentuk jajar genjang dengan trapesium yang sebelah kiri. Berapa panjangnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka panjang alasnya adalah 7 satuan. Kira-kira diperoleh dari jumlahan sisi mana saja? Nah, 7 satuan itu diperoleh dari penjumlahan sisi alas, yaitu sisi AB. Kemudian sisi atas, yaitu sisi DC. Jadi ini adalah penjumlahan dua sisi, yaitu sisi AB
dengan sisi DC. Manakah tingginya? Nah, yang sebelah kiri perhatikan bangun yang sebelah kiri. Manakah tingginya? Berarti tingginya adalah dari D ke O, ini adalah tingginya. Maka jawabannya adalah garis atau sisi DO. Berapa tingginya? Maka kita hitung 1, 2. Maka tingginya adalah 2 satuan. Perhatikan. Potonglah sebagian daerah segitiga ini dan pindahkan ke sisi yang lain menjadi seperti gambar di sebelah kanan. Berarti kita memotong setengahnya pada bagian atas. Perhatikan tandanya adalah tanda titik-titik yang berwarna biru. Kemudian bagian ini kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti ke bagian sebelah kanan, berarti setelah B kita pindahkan, maka nanti akan terbentuk jajar genjang seperti gambar di sebelah kanan dan tingginya berubah menjadi setengahnya. Bagaimana dengan tingginya? Apakah sama dengan tinggi bentuk mula-mula? Apabila kita perhatikan bandingkan yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, tingginya ternyata tidak sama, maka jawabannya adalah tidak. Berapa tingginya? Nah, perhatikan sekarang tinggi yang sebelah kanan bangun jajar genjang ini, tingginya adalah 1. Maka jawabannya adalah 1 satuan. Jika dibandingkan dengan tinggi bangun mula-mula menjadi seperberapakah itu? Berarti bangunan sesudahnya tingginya adalah 1 satuan. Sebelumnya tinggi mula-mulanya adalah 2 satuan. Maka ini tinggi yang kedua ini, yang jajar genjang ini adalah setengahnya. Atau 1/2 dari tinggi yang pertama. Kemudian coba perkirakan luas daerah bangunan di atas dengan membilang jumlah banyaknya kotak satuan. Berapakah luasnya titik-titik satuan luas? Jawabannya adalah 7. Caranya kita hitung. Jadi luas daerah trapesium itu adalah luas segitiga ADO ditambah luas misalkan titik ininya adalah titik P, maka OPCD, luas daerah OPCD, kemudian satu lagi luas CPB. Luas ADO kita hitung, berarti setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Luas OPCD-nya adalah sisi dikali sisi. Dan satu lagi luas CPB-nya adalah setengah alas dikalikan tinggi. Luas ADO-nya berarti setengah dikalikan alasnya 2, tingginya 2. Berarti setengah dikali dalam kurung 2 dikalikan 2. Ditambah yang luas yang 4 ini adalah 2 dikali 2. Karena sisi dikalikan sisi, ditambah setengah dikali alasnya adalah sisi yang CPB ini. Berarti 1, kemudian dikalikan tingginya adalah 2. Setengah dikalikan 2 dikalikan 2. Berarti 2 dikali 2 adalah 4, dikali setengah adalah 2. Ditambah 2 dikali 2 adalah 4, ditambah setengah dikali dalam kurung 1 dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2, dikalikan setengah adalah 1. Maka 2 ditambah 4 ditambah 1 adalah 7 satuan. Berarti 2, yang ini adalah 2, kemudian ini 4, ini adalah 1. Sekarang hitung luas daerah trapesium di atas. Luas sama dengan alas dikali tinggi. Ini bukan trapesium, tapi ini adalah jajar genjang. Berarti alasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti alasnya adalah 7. Dikalikan tingginya adalah 1. 7 dikali 1 hasilnya adalah 7 satuan. Jadi bentuk trapesium ini luasnya adalah 7 satuan. Bentuk jajar yang sebelah kanan adalah 7 satuan. Sehingga luasnya adalah sama. Apakah sama dengan perkiraan luas bangun mula-mula? Jawabannya adalah iya. Apa yang kamu temukan? Yang ditemukan adalah bahwa luas trapesium tetap walaupun diubah bentuknya, yaitu menjadi bentuk jajar genjang. Jadi luasnya sebagai contoh ini adalah sama, yaitu 7. Selanjutnya, luas daerah trapesium sama dengan luas daerah trapesium sama dengan alas dikali tinggi. Alasnya adalah sisi alas ditambah sisi atas, berarti sisi alas ditambah sisi atas dikalikan setengah dikalikan tinggi.
Berarti sisi alasnya adalah 5, ditambah sisi atasnya 2, dikali 1/2, dikali tingginya adalah 2. Berarti 1/2 dikalikan dengan 5, ditambah dengan 2, dikalikan tingginya adalah 2. 5 dikalikan ditambah 2 adalah 7, 7 dikali 2 adalah 14, 14 dikali 1/2 adalah 7, maka jawabannya adalah 7 satuan. Sehingga kesimpulannya adalah luas trapesium tetap walaupun diubah bentuknya. Alas trapesium sama dengan jumlah sisi alas ditambah sisi alas trapesium. Tinggi persegi panjangnya adalah tinggi jajar genjangnya sama dengan setengah dari tinggi trapesium. Perhatikan pada halaman 154 ini adalah kesimpulannya. Bahwa luas daerah trapesium dapat dihitung dengan cara berikut. Jadi luas sama dengan 1/2 dikali dalam kurung sisi atas ditambah sisi alas. Kemudian dikalikan dengan tinggi. Perhatikan ini adalah sisi alasnya. Kemudian ini adalah sisi atasnya. Dan ini adalah tingginya. Luas daerah trapesium dihitung dengan cara mengalihkan jumlahan sisi alas dan sisi atas dengan setengah tingginya. Ini adalah kesimpulannya. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 5 halaman 152 sampai 154 kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.